Dira baru selesai shift lembur, badan pegal, kepala berat. Ketika ia keluar dari kantor, hujan turun deras. Hujan yang membuat jalan raya seluruh kota macet seperti beku. Aplikasi Maps menyarankan jalur alternatif, jalan setapak Aruna. Jalan lama di belakang perumahan, jalan yang ia ingat hanya sebagai tempat anak-anak bermain dulu. Sebelum papan larangan dipasang, papan bertuliskan, dilarang lewat setelah maghrib. Ada yang mengikuti. Dira menganggap itu lelucon kampung. Ia berhenti di ujung jalan setapak itu. Tidak ada penerangan, hanya dahan-dahan pohon merunduk seperti tangan hitam dan lembab. Anehnya, begitu Dira melangkah masuk, bau hujan langsung hilang. Udara kering namun dingin sampai menusuk, seperti masuk ke ruangan yang sama sekali tidak terhubung dengan dunia di belakangnya. Dira menoleh ke arah jalan besar. Suara hujan masih terdengar di luar. Tapi begitu ia menghadap ke dalam jalan setapak, tidak ada suara apapun. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada gema. Hanya keheningan tebal yang terasa seperti menekan dadanya. Dira mulai berjalan cepat. Sejak kecil, ia tahu jalan ini pendek, hanya beberapa ratus meter. Tapi rasanya lebih panjang, gelap. Tanahnya seperti menyerap cahaya ponselnya. Ia memutar lagu di ponsel untuk menenangkan diri. Namun musik itu mendadak putus. Tidak berhenti seperti diseret. Suaranya melambat, lalu hilang total. Seketika, ia mendengar suara lain. Seperti sesuatu menggeser sesuatu di atas tanah. Pelan, ritmis, tepat di belakangnya. Dira berhenti. Suara itu berhenti juga. Ia berjalan. Suara itu ikut berjalan. Setengah detik terlambat, ia mempercepat langkah. Suara itu juga ikut, tapi lebih lambat. Seolah sengaja menahan, seperti sedang menikmati momen mengejar. Dira merinding sampai ke ujung tulang. Ia menunduk, tak berani menoleh. Namun rasa ingin tahu membuatnya mengambil cara paling pengecut tapi paling aman. Kamera belakang sebagai cermin. Ia buka kamera. Ujung jalan tampak gelap, kosong. Ia mengangkat ponsel sedikit dan ia melihatnya di belakang sekitar 20 meter. Sebuah bayangan tegak, tinggi, kurus, dan bengkok di bagian leher. Bukan manusia, tidak sedang berjalan, hanya berdiri seperti menunggu Dira sadar. Dira menjatuhkan ponselnya. Ia menoleh cepat dan bayangan itu tidak ada. Tapi ketika ia mengambil ponselnya kembali, kamera masih menyala. Dan di layar, bayangan itu sekarang 10 meter lebih dekat. Dira memaksa diri berlari. Gelap jalan itu seperti bergerak. Pohon-pohon tampak bergeser, seperti merapat ke tengah jalur, menghalangi keluarnya. Setelah beberapa menit, ia melihat sesuatu menggantung
papan lusuh, setengah patah, digantungi akar kering. Tulisannya nyaris hilang, tapi Dira bisa membaca. Jangan menengok ke belakang, jangan mempercepat langkah, jangan berhenti. Dira baru saja melakukan ketiga-tiganya. Tiba-tiba langkah di belakang berubah ritmenya. Kini terdengar seperti dua kaki menyeret dengan gerakan panjang, seperti sesuatu yang memaksa dirinya berjalan. Udara berubah, sangat dingin. Napas Dira keluar seperti asap. Ia berjalan sambil menggigit bibir, menahan panik. Namun langkah itu terus mengikuti, semakin dekat, sampai ia bisa merasakan hembusannya di tengkuk. Di sisi kanan, Dira melihat pondok kecil di antara pepohonan. Bangunan lama yang menghadap lurus ke jalan. Pintu pondok itu terbuka sedikit, seperti ada seseorang di dalam memanggil. Ada suara lirih, seperti bisikan sangat pelan, seperti tawa yang jauh. Dira menutup telinga. Langkah di belakang berhenti, seolah menonton apa yang akan ia lakukan. Pintu pondok itu bergerak perlahan, membuka lebih besar. Di baliknya ruangan gelap, tapi di tengah kegelapan itu tampak dua mata. Namun bukan mata manusia, bulat, kaku, tidak berkedip dan terlalu tinggi dari tanah. Dira mundur, langkah di belakang terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Ia tidak masuk pondok itu. Ia memaksa diri tetap berjalan lurus. Namun dari dalam pondok itu suara aneh terdengar. Kau terlambat menyadarinya, Dira. Bagaimana entitas itu tahu namanya? Ujung jalan akhirnya terlihat. Lampu-lampu rumah warga yang terang, suara hujan, suara motor lewat. Dira hampir menangis lega, tetapi suara di belakang berubah. Bukan lagi seretan tanah, melainkan langkah kaki yang sempurna, seperti manusia dewasa. Langkah itu cepat, tidak menyeret, tidak tertunda, dan langkah itu mengikuti irama napas Dira. Terlalu dekat, sampai ia bisa merasakan hembusan dingin di belakang telinganya. Seperti ada seseorang menempelkan wajah ke tengkuknya. Lalu bisikan itu muncul, "Jangan tinggalkan aku sendirian." Dira hampir menoleh. Mata sudah bergetar, tapi ia memaksa diri mengingat papan larangan. Ia melangkah ke terang. Begitu kakinya menyentuh area lampu jalan, semua suara hilang. Tidak ada langkah, tidak ada bisikan. Jalan setapak kembali gelap di belakangnya. Diam seperti tidak pernah ada apapun di dalamnya. Dira menangis, memeluk dirinya sendiri. Iya, selama, atau ia pikir begitu. Seminggu kemudian, Dira mulai merasa ada yang aneh di cermin.
Di cermin, bayangannya berdiri sedikit lebih lambat dari gerakannya sendiri. Kadang bayangan itu tidak mengikuti sama sekali. Di ponsel, kamera depan sering menampilkan dua siluet padahal ia sendirian. Dan setiap malam saat ia hendak tidur, langkah itu muncul, kadang dari ruang tamu, kadang dari dapur, kadang dari bawah ranjang. Sampai suatu malam pintu kamarnya bergeser sendiri. Tap, ada sesuatu berjalan masuk. Dira menahan napas. Ia tahu langkah itu. Sosok tinggi itu tidak terlihat, tapi ia merasakan tubuhnya lewat. Udara menggeser rambutnya. Lalu bisikan itu terdengar di dekat bantalnya. Kau keluar dari jalannya, tapi aku masih mengikutimu. Dira memutuskan mencari orang yang tahu tentang jalan itu. Ia menemui seorang pria tua penjaga kebun yang katanya tinggal paling dekat dengan jalur tersebut. Begitu Dira menceritakan pengalamannya, wajah pria tua itu langsung pucat. Kau tidak boleh menoleh kan? Dira mengangguk. Tapi kau menoleh lewat kamera. Dira membeku. Itu sama saja dengan menoleh langsung. Ia menganggap kau mengakui keberadaannya. Jadi aku diikutinya. Pria itu menatap jalan setapak yang kini tertutup daun-daun kering. Tidak, bukan kau yang keluar dari jalan itu. Bukan sepenuhnya dirimu lagi. Dira mundur. Tubuhnya bergetar. Apa yang mengikutimu sekarang adalah sisa dari dirimu yang tertinggal, dan ia ingin mengambil bagian yang masih tersisa. Malam itu Dira tidur dengan lampu menyala, tapi lampu itu padam sendiri. Langkah itu muncul lagi, lebih cepat, lebih dekat, lebih percaya diri. Dan untuk pertama kalinya Dira merasa ada sesuatu yang memegang pergelangan kakinya dari bawah kasur. Ia menjerit dan bisikan itu terdengar jelas sekali tanpa berusaha menyeramkan. Aku sudah menemukan bagian yang tersisa. Kau tidak akan sendirian lagi. Kamar menjadi gelap. Langkah terakhir terdengar.